Jangan Pak. Itu di dalam aja. Supaya kita bisa beramal di situ. Itu amal soleh. Itulah sebono-bono amal soleh tadi. Kalau kita nak mengatur amal soleh tapi dalam cayak mayak Pak. Bukan amal soleh tu dah. Amal toleh. Yang soleh itu dalamnya lurus kepada Allah. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Yang soleh itu di dalam ini menuju Allah. Itu soleh. Kalau menuju Fir'aun, menuju Namrud, menuju makhluk, menuju budak itu bukan soleh. Itu amal keretang Pak. Tak masuk totop dia kepada Allah. Antara buat kepala tak buat. Itulah maka dia tak bisa tonang kepada Allah. Maka di Safinatun Najah ada tomak nina. Kita fikir Pak kan. Tomak nina itu dalam kitab itu menjadi rukun sembahyang. Rukun sembahyang dalam kitab Safinatun Najah itu 17. Kalau kitab fikih lain kan 13 kan? 4 dari Allah, 4 dari ayah, 4 Rasulullah, 1 dari Allah, 13 kan? Tetapi di Safinatun Najah itu dia bilang tambah 4 lagi. Di mana 4 tomak nina itu wajib dalam kitab itu? 1 pada ruku. Apa tomak nina? Berhenti sejenak sepanjang tasbih. Itu arti tomak nina dipikir, ya. Kemudian iktidal, berhenti sejenak sepanjang tasbih. Itu sujud. Udah habis baca subhanallah wa bihamdihi, berhenti sejenak sepanjang tasbih. Udah itu duduk antara 2 sujud, 4 kan? Berhenti sejenak sepanjang tasbih. Itu arti tomak nina dipikir. Kalau di tauhid bukan, Pak. Arti tomak nina di tauhid tonang, bukan berhenti sejenak. Apa yang ada di tonangan? Betonang sama tonang lain Pak. Kalau betonang itu untuk dulu. Anda mau betonang dulu tahu Pak. Kalau tenang yang bisa menggerakkan kita sembahyang itu, dapatkan Allah di situ. Tonangkan dulu pada ruku, sujud dan duduk antara itu. Tonang, isikan ke Allah. Jadi tonang itu, tomak ninah di tauhid, menghadirkan kehadiran Allah, Pak. Tonangkanlah di situ, saking hebatnya Allah tadi, konengnya Pak, asamu gonda semua tapak kaki. Itu kok tak tonang dia ke Allah pagar Pak. Budak samo tinggi kepala sama tapak kaki ni. Coba Pak rasakan siapa menokan habis tu. Kau tak ditonyo Allah. Nak ngasuh dia. Kalau kau hebat cubalah. Kau jenderal bintang 5. Tetap tunduk. Tonang Pak. Rasakan Allah tu menunduk lawannya. Gitu. Kalau di tasawuf Pak, tonangkan itu, pahamkan itu asal kita bumi itu. Maka sujud itu 2 kali. Mengapa sujud 2 kali? 1 sujud asal kita dari situ. Sekali lagi sujud balik ke situ Pak. Maka 2 kali sujud. Itu maka dia buat 2 kali sujud. Artinya kita menghormati ibu kita itu, pertiwi itu, batang tubuh kita atau bumi itu. Karena kita dari situ asal kita tanah, maka 2 kali sujud, 1 sujud karena kita dari situ, bangkit Pak, kemudian baca lagi, kembali ke situ balik Pak. Ada yang balik ke langit. Kepada sono tu. Itu balik situ. Maka kita punya adab itu namanya tasawuf. Masuk adab itu kalau sembahyang itu. Maka tamak nina di situ jadi wajib. Kenapa? Menghadirkan hati pada 4 wilayah itu supaya tonang Pak. Itulah dilatih pada 4 tempat tadi. Supaya hati kita bisa nyambung kepada Allah dalam ibadah sholat itu. Jika kita merasakan bahwa kita tuh hina,
Doib papo di situ Pak. La haula wala anggota ado dayo upaya sikit pun kita mengangkat kepala tuh sebelum tuntas tasbih itu pada Allah. Nah, terus kembali balik kepada cara Rasulullah tadi kan. Karena semua yang dilakukan Rasulullah itu adalah mengabdi kepada Allah. Semuanya gini Pak. Hamba itu mana? Karena orang menganggap hamba itu manusia aja atau malaikat atau jin kan. Hamba itu Pak, selain Allah itu hamba lah. Hamba itu siapa sebenarnya? Muhammad. Muhammad tuh hamba lah tuh. Kayak itu. Batang kayu itu kan Muhammad Pak kan. Cocak, jengkrik, somut, hujan, langit, bumi, matahari, ada sedenio aja dah, sedenio. Sedenio Muhammad itu Pak. Mau ke seluruh sedenio ini mengabdi kepada Allah. Mana firman Pak? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih. Nah, berarti mengabdi ya. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Itu mengabdi lah itu Pak. Cuman ada yang mengabdi itu lupa kepada Allah. Kalau dia tak mengabdi kepada Allah Pak, walaupun sedang mencuri Pak, itu sedang mengabdi lah dia sama Allah tuh di tauhidnya bahwa Allahu Somad. Orang mencuri jahat tadi Pak bisa tak hidup Pak? Kalau tak ada Allah. Ini lidahnya kan mengabdi dengan ada kalam. Kalam itu punya siapa? Aku punya Allah kan. Lidahnya bergantung kepada kalam tuh. Kalam tuh bola Allah. Padahal sedang mengumpat kan? Sedang mengumpat kan? Sedang mengumpat dia bergantung kepada kalamnya Pak. Sedang mengabdi dia. Coba Pak, asli cabut kalam nih bisa lidah berkomuri. Mato ini sedang mengabdi kepada basar. Kalau dicabut basar Pak, bisa mata melihat lagi. Walaupun dia sedang berdosa. Tapi tidak bisa dia aktif kalau tidak dia menompang mengabdi kepada basar itu Pak. Makanya mayat punya mata tak bisa mengabdi. Apa mengabdi mata itu memandang. Mengapa dia bisa memandang? Karena ada basar itu. Kalau tak ada basar tak bisa dia mengabdi lagi Pak. Bukan mengabdi itu diartikan sembahyang toh, bukan itu Pak. Cuman mengabdi di situ karena dia lupa, tak paham, dibilang Allah dia ahli maksiat. Berdosa lah dia. Kadang melanggar kepada Allah, salah abdi. Salah abdi dia. Aturan semua struktur tubuh ini kan bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis sama wal ardh. Telah bertasbihlah apa-apa yang ada di langit. Mana langit Pak? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar kah? Kalam. Itu langit 7 semua gitu kan? Ditambah lagi di tarekat makam 7. Itu langit kan? Itu yang tuh mengabdi Pak. Ditambah lagi 7 lapis bumi. Mana dia Pak 7 lapis bumi? Bulu gelumo, kulit, ugat, daging, darah, tulang, sum. Itu 7 lapis bumi. Nah semua ini mengabdi, bertasbih kepada Allah. Sampailah alam luar itu pun mengabdi, bertasbih. Maka rumput-rumput itu mati kalau tak tasbih. Itu maka ayam tuh Pak dijadwalkan karena tak ada kalau. Dijadwalkan di amal. Jam 4 pasti dia obang Pak. Oh Allah. Berkata ayam kan. Awak jam 4 tuh sedang naik selimut. Itu Pak kan. Cacing itu dijadwalkan Pak. Dia beramal dari maghrib itu. Wah sampai subuh Pak. Awak main torok dari maghrib tuh sampai subuh kan. Jadi cacing itu beramal. Paling-paling buang 31 menit nying balik. Bayanglah Pak, cacing itu Pak kan.
Malu lah Pak sama cacing Pak. Karena dia beramal. Itu masalahnya. Jadi kata ulat tuh kan, jumpa sama Nabi Daud. Daud ini kan ingin menanya ulat tuh. Andaikan ulat nih pandai berkombu, kata Nabi Daud, aku nak tanya ulat nih. Berapa banyak kau makan daunnya setiap hari ulat kan? Jadi dengan izin Allah kan berkombu ulat nih. Wahai Daud, aku gara-gara makan daun selembar nih, ya tasbih aku tahu 1000 siang 1000 malam. Gara-gara makan daun selembar. Maka kalau aku tak berzikir 1000 siang 1000 malam, aku mati. Mau tak mau berzikirlah aku, bertasbihlah aku 1000 siang 1000 malam gara-gara makan daun selembar, Pak. Kalau kau Daud, berapa lembar kau makan daun? Menangislah Daud tuh, Pak. Ya Allah, kata dia. Kalah amal Daud, Pak, dibantai ulat. Jadi amal kita dikumpul semua yang hadir, Pak, kalah lah, Pak. Dibantai amalnya ulat tadi. Tahu kita 100 kali bertasbih, berapa orang nih? Ada 10 atau 40 orang nih. Coba kali Pak, kita yang mengambil ngalan ulat tuh. Totop juara 1 ulat tuh. Kenapa? Dikumpulkan amal kita tidak sehebat ulat itu. Itu makanya kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Malu itu separuh, sebagian daripada iman. Kenapa malu? Makhluk itu beramal, kita tidak malu, Pak. Kayak itu. Jadi semua semesta alam itu beramal, bertasbih. Ngapa dia beramal? Karena dia Muhammad. Muhammad itu beramal. Muhammad itu sudah berupa alam semesta ini, sudah menjadi alam semesta ini. Maka alam semesta ini mengabdi karena alam semesta ini Muhammad. Gitulah makanya Muhammad itu wujud aku. Muhammad itu wujudku. Allah itu nama zahirku. Ahmad itu nama batinku. Muhammad adalah wujud aku. Insan itu rahasia aku. Kalau Adam kamu tuh rupa aku. Jadi kita lihat di semesta alam ini, Pak, mengabdi sebenarnya kepada Allah. Maka matahari itu, Pak, saking patuhnya dia tak pernah terbit ke selatan, Pak. Tak pernah pula muncul ke utara karena patuh betul matahari itu. Itulah namanya mereka bertasbih kepada Allah. Kenapa? Siapa mereka tuh? Punya maka beramal. Mereka tuh Muhammad. Maka dibilang tadi bahwa hidup ini mengabdi. Karena semua yang dilakukan Rasulullah itu mengabdi kepada Allah. Semua struktur tubuh ini bulu gelumu nih, Pak. Dalam surat Az-Zumar ayat 23 berzikir semua. Dari sum-sum nih sampai ke bulu gelumu nih berzikir pada Allah. Itu kalau dia mau zikirnya kulul jasad ya. Nah, kulul jasad itu, Pak, orang yang sudah bersuluh itu sampai ke tingkat kulul jasad, berzikirlah semua sum-sum ini, tulang ini, seluruh struktur tubuh ini berzikir pada Allah. Allah, 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 Allah. Hidup mereka itu berzikir semuanya kepada Allah. Itu namanya mereka itu mengabdi. Kemudian pandangan Rasulullah. Ini pandang ya. Mata ini maka dibuat dua supaya senang menggunakan, supaya senang memfungsikan. Salah satunya itu ada tugasnya masing-masing. Satu mata bola kepala kan, satu lagi mata bola hati. Jangan salah tugas, Pak. Jangan salah fungsi. Mengapa tertutup mata hati tadi? Karena salah pandang dia. Salah pandang dia, yang punya orang pula dipandang. Itu karena salah pandang itu kan. Pandangan mata kepala itu kepada makhluk nih, kepada wujud makhluk nih, Pak. Kalau pandang mata hati jangan ikut-ikutan ke situ. Salah pandang itu.
Pandang mata kepala itu ke makhluk, pandang mata hati itu ke Allah. About tugas fungsi itu coba. Kalau mata kepala ke makhluk, lalu mata hati ke makhluk, makhluk itulah menutup mata hati itu, gitu maksudnya. Jadi sampai bila kita macam gitu, entahlah Pak, tergantung pada Allah kasih sayang sama awak. Kalau begitu terus kita memandang alam ini, mata kepala memandang alam, mata hati memandang alam, butuh Pak. Butuh mata hati itu. Dia pasti balik sumum, bukmum, omyum, pahum, layar jiun. Tak kembali ke Tuhan Pak. Tak kembali ke Allah. Karena dia udah sangkut memang. Maka semua yang dipandang itu mata hati ke makhluk, mata kepala makhluk, sakit hati Pak. Kenapa sakit hati? Gara-gara kau lah kemari. Menumpun juga kau. Sakit hati Pak kan? Apabila kita memandang makhluk, mata kepala dan mata hati mana makhluk, Pak, disitulah kita sedang menghilangkan, melonyokkan wujud Allah. Sehingga hati kita, ruh itu tersesat di situ. Kalau sudah ruh atau pandang hati sudah sesat tidak sampai kepada Allah wujud, mata hati terpandang kepada wujudnya makhluk itu tersesat ruhnya atau hatinya, tak bisa nanti dia selamat. Karena la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Siapa saja orangnya Pak, barang siapa nanti balik kepada Allah, datang kepada Allah, tidak membawa qalbin salim, dia tertutup sama Allah. Karena la yanfa' itu tak berguna lagi. La yanfa'u mal, tidak berguna harta, wala la yanfa'u mal wala banun, bantu anak-anak. Tidak berguna lagi harta anak-anak barang siapa nanti datang kepada Allah. Man atallah, man tu barang siapa orang atah yang datang kepada Allah, atallah illah biqalbin salim, kecuali dia datang kepada Allah tu membawa hati yang salah. Kalau itu sangkut dia kepada makhluk itu, tak selamat Pak. Karena tidak memesrakan, tidak mewahdaniyakan apa yang dia pandang. Itu maksud tadi, ambil satu Pak di salbiyah itu. Wahdaniyah. Mewahdaniyakan apa yang kita pandang. Itu dengan rumus dalam kitab Al-Ihkam itu, suhul kasrah fil wahdah fil kasrah Syekh Ibnu Athaillah. Itu kan? Maka kita harus selalu memakai rumus itu, yaitu mewahdaniyakan apa yang kita pandang. Tidak banyak bunyi amal sudah. Cuma nak mengamal lupa. Itu kan. Maka gorom adalah hati awak. Gorom itu bukan kekasih Allah. Makanya alamat kekasih Allah itu karena di dalam pandang hatinya Allah, yang berhak menjadi kekasih itu pasti dia memandang yang dikasihinya, yang dicintainya, yang disayanginya. Kalau tak pernah memandang Allah, mau mengaku kekasih Allah, tak pernah pandang aku. Aku namu dah doh kemudian. Tak pernah pandang aku, kata kekasih Allah, ambong enggak. Kalau ada orang memandang, kalau ada orang bercinta tapi tak pernah dipandang apa? Itu mustahil itu Pak pada adatnya. Tak patut tuh Pak. Kau bapak anak aku dah 7, dah pernah aku pandang bini tak pernah. Mana kayak yo? Bercinta, kau cinta pula? Udah aku pandang belum? Udah banyak cucu dah, udah. Itulah namanya Pak, berdusta kepada Allah. Kita bilang kita kekasih Allah, sementara kita hati ini tak pernah mandang Allah. Semua wujud ini kita pandang makhluk. Bila nak jadi kasih Allah Pak? Jadi kekasih itu tidak pernah hilang di hatinya akan kekasihnya itu. Makanya wujud yang ada di hati dia kekasih Pak. Bukan makhluk. Allah ancam kita kan, awas koyo, jika kamu lebih mencintai selain aku dan Muhammad kekasih aku tuh, inna azabila sadid, tunggu pembalasanku, kata Allah. Sungguh azabku sangat pedih. Kenapa? Karena di hati kita memang sudah hilang Allah. Jadi nanti Pak, wujudnya tuh menanya kita tuh, karena dia dua situ awak dua sini.
Duo itu sebenarnya penjelmaan diri kita sendiri. Nuka nangki itu karena diri kita duo jasad sama ruh, adio pun duo. Itu sebenarnya penjelmaan diri kita sendiri duo. Nah, kalau kita itu tidak ada, tidak ada kan nungka nangki itu, nungka nangki itu tak ada, Pak. Kalau kita mengadu nungka nangki itu ada lah. Macam mana cara mentak adu nungka nangki itu besok? Jangan adu lagi nungka nangki gitu nih. Mana nungka nangki gitu tuh? Sakit hati tadi nungka nangki gitu, Pak. Kita buruk sangko kepada Allah, atau nungka nangki gitu tuh. Kita memandang wujud makhluk itulah nungka nangki gitu tuh besok. Maka tanya, marab buka. Gitu kan? Datanglah beliau tuh. Kalau sudah tidak ada yang lain, nungka nangki itu pun tak ada, kita pun tak ada, siapa nak nanya, Pak? Allah. Yang ada Allah, Pak. Cuma mana pula kayak jeruk makan jeruk. Itu. Itulah maka dilatih, jangan sompat berjumpa sama nungka nangki. Apa tanda kita berjumpa sama nungka nangki? Sakit hati, Pak. Membongal pala hati, risawati, dongki, buruk sangko, dondom. Itu tanda ada nungka nangki itu, Pak. Tak tahu Pak, terus apa bang ya? Nah, tiga sugaso besok. Aduh, nungka nangki lagi. Karena nungka nangki di mana untuk, Pak? Di alam kubur. Mana kubur sama kita? Barzahun. Barzahun mana? Jabarut. Mana Jabarut, Pak? Hati. Hati itulah Jabarut. Jabarut itu alam kita. Nungka nangki di situ. Nungka nangki itu di Jabarut. Jabarut itu alam barzah. Alam barzah sama kita hati. Ketika hati kita hongkang, hati kita lalai, hati kita lupa, hati kita dongki, hati kita terkabur, hati kita bersangko, hati kita dondom. Itulah isi nungka nangki, Pak. Jangan salah nanti nungka nangki itu kawan aku datang tuh. Jangan cepet-cepet dia, Pak. Jangan ada undang-undang dia nungka nangki itu. Jadi nungka nangki itu kita yang mengundang dia di hati kita nih, di barzah kita nih, ya pasti datang nih, Pak. Itu kan. Kalau orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia enggak singgah situ. Dia menuju Allah, Pak, sampai ke illiyin. Illiyin itu dalam Quran tempat di sisi Allah ruhnya, tidak dijukir balik dan di barzah. Bagaimana caranya? Lepaskan makhluk ini, Pak. Kalau sudah kita melatih melepaskan makhluk, menjadilah amal soleh di ma'rifat tauhid. Tidak lagi makhluk itu yang kita maksud. Yang kita maksud hanya Allah. Kan itu waktu di rap-rap Nabi Muhammad kan, menjawab ilantan maksud itu. Waridhaka matlubi itu. Makanya yang Allah mencurahkan ilantan maksud itu bukan dunia di otak itu. Itu di rap-rap sanan Allah kasih kepada Muhammad, mulai hari ini rahmat, aku cinta kepadamu, kau tuh Habibullah, kekasih aku, apa nak kau pinta aku kasih. Kata Muhammad di rap itu, tidak ada ya Allah, aku hanya kau, ilah tak maksudi akal je lah. Itulah orang jenius tuh, Pak, orang pintar. Muhammad tuh orang jenius. Mengapa ondak di Allah, ngapa tidak ondak di Omas? Karena kalau dapat di Allah, Pak, semua terdapat dia. Karena yang punya semesta alam dunia akhirat itu Allah itu. Jadi orang pintar itu ambilnya Allah terus. Kayak itu. Bapak mamanya minta sama jando kayu. Ya. Usah minta sama jando kayu tuh, ambil jando kayu terus. Itu cara bisa, Pak ya. Jadi Muhammad itu jenius. Engkau lah ya Allah yang aku maksud. Dapat semua. Kayak itu. Jadi Muhammad tadi minta yang lain. Mintanya Allah aja lah mati dia. Jadi di hati awak ini memandang suhudul kasratul wadah itu kita pandang di hati ini hudur ma Allah. Hadirkan hati itu kepada Allah. Biar apa? Jangan terpandang yang lain. Barulah asli kekasih kepada kekasih tadi. Itu tak bisa, Pak, terjadi kalau tak ada riyadhah. Kalau tak ada latihan, ngapalagi kita ada. Aku tunggu, tak ada dia, tak ada dia di hati aku, tak ada. Gitu kan?
Maka pandangan Rasulullah pada zahir, pada mata kepala itu makhluk, tetapi pandang mata hatinya Rasulullah itu kepada Allah. Jadi tidak terseret ruh atau hati Muhammad itu kepada makhluk itu. Itulah guna dua mata tadi. Satu bolah mata kepala, satu lagi bolah mata hati. Lalu berjalannya hati Rasulullah itu pada pandang Rasulullah itu kepada Allah, itulah tarekatnya Rasulullah. Nah, kalau macam kitanya kan bukan Rasulullah, ambil sistemnya Pak. Ambil metodenya. Lalu tembakkan, dibomkan musuh yang ada situ, yang melalaikan hati kita pada Allah itu kan beliau kok untuk situ kan yang gajo-gajo semalam. Hawa nafsu, iblis, setan dunia itu jenderal-jenderal musuh kita. Dia bersemayam di bawah susu sebelah kiri, dua jari di bawah susu sebelah kiri. Bersemayam di situ dalam buah itu hawa nafsu, iblis, setan dunia. Maka harus ambil brand peler tuh jangan satu-satu itu Pak. Menembak itu Pak, itu brand. Kalau satu-satu Bapak bede tidak kena. bisa dilale satu itu maka sampai bapondo tasbih itu Pak. Yang di brand dia Pak, dia somal, dia kobal-kobal gitu Pak, pakai baju bosi, dia anti peluru. Kenapa bukti anti peluru? Udah sampai kita ke makam tahlil, naik juga jenderal musuh itu Pak. kata dia bangga awak beramal, kemudian kasih kita hebat beramal, kasih kita dah hebat berzikir, pasang kita iman gue lagi, dia duduk situ Pak. Karena kita tak sadar bahwa abad tu kok raso iman tadi ke raso ujub. Ujub itu adalah jenderal yang udah kita bunuh tadi bangkit balik. Jadi hawa nafsu sama hawa dan merasa kita bangga hebat amal ibadah, itu hidup dah balik Pak. Itu yang didakuti di sisi tasawuf, jika tidak kenal musuh di dalam selimut itu. Tapi perlu diserang ulang Pak. Karena kata iblis beramal kau oleh elok, biar tampak orang kau top. Cara iblis kepada kita untuk menyosat kita kan. Waya bau nahai wajah kata iblis tu kan, Al-Quran kan, supaya dibelokkan hamba tu ke jalannya iblis, jangan jalannya Allah. Terus lagi, jadi yang terjadi pada diri Rasulullah itu bola tarekat itu ya, bertemunya pandangan Rasulullah mata hatinya pada makhluk itu wujudnya Allah. Bertemu itu. Awak bertemu awak pandang mata hati awak kepada makhluk tu. Maka hati awak yang gomo hati awak puji kan? Antu ada nanti ya. Andio tu gola yang patah. Kalau yang lain tu antara lain tu tak ada lah. Jadi yang lagak yang gomo di hati awak makhluk tadi awak puji, yang teelok awak caci-caci dapat. Atau gawam je awak nengoknya. Karena kita masih membeda-bedakan untung baik itu dari Allah, untung buruk dari orang. Atau kita beda-bedakan, bola baik itu kita goma, bola buruk tak goma. Maunya jangan bergantung pada buruk itu, jangan bergantung pada baik itu, bergantunglah hati kepada yang membuatnya. Bergantunglah hati kepada yang membuat baik itu, bergantunglah hati kepada yang membuat buruk itu, maka baik buruk itu tinggal ke bawah, pandang ruh kita mendapati yang membuatnya. Karena itulah rahasia